Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak, sebelumnya kita mempelajari tentang materi kalimat efektif dan tidak efektif, serta materi aktivitas ekonomi di sekitar kita untuk pembelajaran yang lalu. Nanti akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah kita mencari informasi bersama-sama, kalian dapat menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Lalu yang kedua, setelah mencari informasi, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Lalu yang ketiga, setelah kalian melaksanakan diskusi, kalian mampu menjelaskan tentang ciri-ciri dan jenis brosur. Lalu yang terakhir, setelah kalian melaksanakan diskusi, kalian mampu membuat brosur yang baik dan apa itu narkoba? Narkoba atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis, dengan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta betul. Narkotika adalah obat yang sifatnya alami, yang bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta dehidrasi adalah penyalahgunaan zat yang dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Maksudnya bagaimana? Sering merasa haus terus menerus. Itu yang bisa dinamakan dehidrasi. Lalu yang kedua tentang halusinasi. Halusinasi adalah salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba. Seperti ada bayangan yang tidak nyata, itu yang bisa dinamakan halusinasi. Mirip seperti berkhayal. Nah itu, lalu berikutnya menurunnya tingkat kesadaran. Jadi ketika menggunakan obat dalam dosis yang berlebih, maka tubuhnya akan mengalami kondisi tidak sadar. Yang keempat, yang paling parah adalah dapat menyebabkan kematian. Karena dengan dosis yang tinggi atau dengan overdosis, maka menyebabkan kerusakan pada organ-organ. Apa sih peran ASEAN peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi? Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Betul. Yang kedua, serta dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN. Betul. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, ikut serta dalam lumbung padi di ASEAN. Yang ketiga, ikut melakukan kerjasama di sektor industri.
Sudah mengirimkan lembar kerja peserta didik melalui WhatsApp group. Coba kalian lihat sebentar di HP kalian masing-masing. Kalian kerjakan beberapa soal di situ. Apa sih peran ASEAN peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi? Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Betul. Yang kedua, Peserta dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, Peserta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN. ya, betul. Yang pertama mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua ikut serta dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga ikut melakukan kerjasama di sektor industri. Dari brosur, anak-anak, seperti yang kita ketahui, gerakan tentang bebas narkoba yang dilaksanakan oleh ASEAN itu juga pasti diterapkan di beberapa negara di ASEAN termasuk di Indonesia. Bagaimana cara Indonesia untuk membantu agar gerakan tersebut dapat sukses? Yang pertama dapat dilakukan dengan pembuatan apa, anak-anak? Dengan pembuatan brosur. Apa sih brosur itu? Adalah sebuah alat untuk dapat mempromosikan barang, jasa, dan sebagainya. Iya, brosur adalah sebuah alat untuk mempromosikan barang, jasa, dan lain sebagainya. Bu Santi punya video tentang pembuatan brosur. Mari kita simak bersama-sama. Fungsi brosur itu Sebagai media yang akan memberikan sebuah informasi kepada para konsumen. iya, pintar, Circi. Perusahaan. Lalu sebagai media yang akan memberikan sebuah informasi kepada para konsumen yang juga berkaitan dengan perusahaan. Jadi brosur ini bisa memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan konsumen tentang perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, Sebagai alat iklan atau juga promosi yang dapat menarik ataupun memungkinkan dapat mempromosikan satu ataupun lebih. ya, betul, sebagai alat iklan dan juga promosi. Ciri-ciri brosur. Yang pertama, memiliki pesan yang memiliki pesan yang tunggal. betul. Memiliki pesan tunggal. Tujuannya untuk apa? Menginformasikan masyarakat luas. Apalagi? banyak sekali diterbitkan. Hanya sekali diterbitkan. Sekali diterbitkan, yaitu yang dipakai. Jadi tidak akan membuat jenuh bagi yang menerima. Manfaat brosur. Yang pertama, promosi brosur bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana ya, dan paling murah.
Promosi brosur itu bisa dimulai dengan cara yang sederhana, tidak harus mewah, misalkan dengan tulis tangan. Namun bila ada komputer bisa. Contoh brosur di sini. Nah, ini anak-anak. Brosur di bawah ini tentang apa? Di situ penulisannya harus jelas. Setelah kita belajar tentang brosur dan ASEAN tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Pengertian narkoba, adanya pengertian narkoba, peran Indonesia di bidang ekonomi, bahaya dan dampak narkoba, pengertian brosur, ciri-ciri brosur, peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN, lalu pengertian brosur, betul. Yang telah kita pelajari hari ini seperti yang kita sebutkan tadi tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan tentang ciri-ciri dan manfaat brosur. Dari sini kira-kira materi apa yang belum kalian pahami? Apakah sudah paham semuanya? Apakah merasa ada yang kesulitan dalam materi ini? Silakan bertanya. Tindak lanjut pembelajaran ini untuk memudahkan kalian lebih memahami materi ini, selain video akan Bu Santi share melalui WhatsApp group, maka kalian bisa merangkum hal-hal penting yang ada di dalam materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Lalu bisa dihafalkan atau untuk evaluasi akan Bu Santi kirimkan melalui Google Form untuk kalian kerjakan di rumah yang dilampiri oleh 3 penilaian, yaitu yang pertama ada penilaian sikap. Ini nanti bisa kalian klik. Nah, di sini lalu ada penilaian pengetahuan atau kognitif juga melalui Google Form. Bisa kalian kerjakan nanti ini. Lalu yang ketiga ada penilaian keterampilan atau psikomotor. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Santi harap kalian selalu menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, lalu jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Sebelum Bu Santi akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dipimpin oleh Jirjis. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bisa nanti akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.